Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Goris Afria Ronika Cindy dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Di dalam surat kabar atau majalah sering dijumpai berbagai jenis tulisan baik yang berbentuk berita, editorial, pojok redaksi, artikel, dan suara pembaca. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari teks editorial. Teks editorial memuat opini yang dituliskan oleh orang kalangan dalam atau staf redaksi. Oleh karena itu, teks editorial dianggap sebagai tulisan yang mencerminkan sikap pengelola media. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Pengertian teks editorial. Teks editorial atau tajuk rencana adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan pada saat surat kabar diterbitkan. Jenis teks editorial ada 3. Yang pertama, interpretatif editorial. Yang kedua, kontroversial editorial. Yang ketiga, explanatory editorial. Struktur teks editorial yaitu pernyataan pendapat, lalu argumentasi, kemudian pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Pernyataan pendapat berisi suatu sudut pandang penulis mengenai masalah yang sedang dibahas. Biasanya berisi teori yang diperkuat dari argumen. Argumentasi berisi alasan atau bukti yang gunanya untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan biasanya berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, ataupun fakta-fakta melalui referensi yang bisa dipercaya. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat berisi suatu penegasan ulang pendapat yang didukung oleh suatu fakta di bagian argumentasi yang mana untuk memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Ciri-ciri teks editorial atau tajuk rencana. 1. Berisi opini redaksi tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. 2. Berisi ulasan tentang suatu masalah yang dimuat. 3. Biasanya berskala nasional. Berita internasional dapat menjadi tajuk rencana apabila berita tersebut memberi dampak kepada nasional. Lalu yang terakhir, tertuang pikiran subjektif redaksi. Ciri bahasaan teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat efektif seperti benar, ringkas, jelas, padat, lugas, dan langsung. Yang kedua, menggunakan kata baku seperti hanya, bukan, cuma. Terakhir, menggunakan paragraf yang utuh dan padu. Memahami isu terkini lewat teks editorial berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Adapun opini adalah pendapat, penilaian, ataupun pendirian. Berikut adalah contoh teks analisis fakta dan opini teks editorial. Dikutip dari artikel Opini Kompas pada tanggal 26 Juli 2017 oleh Yongki Karma berjudul Indonesia Itu Kita. Dibaca ya. Berikut hasil analisis fakta dan opini teks editorial. Fakta, dari kutipan tersebut kita sudah mendapatkan teks fakta tepat pada kalimat membuka di bagian paragraf awal opini tersebut, yakni kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat tersebut merupakan dokumen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Presiden Soekarno. Dengan demikian, kalimat tersebut merupakan kalimat fakta. Lalu yang opini. Judul dan kalimat kedua hingga terakhir dalam paragraf kutipan tersebut merupakan kalimat-kalimat opini yang dibangun oleh penulis berdasarkan kalimat fakta yang telah dituliskan di awal paragraf.
Kenapa disebut sebagai opini? Karena kalimat tersebut jelas berposisi sebagai pendapat atau ungkapan yang bertujuan untuk meyakinkan kepada pembaca atas isi dari kalimat tersebut. Demikian pembelajaran teks editorial. Terima kasih.